Awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Oke. Yeah, in the beginning, social media was intended as a space or place for communication and information for those who may be separated by distance. But we will see how our times progress. Social media plays a lot of roles in our daily life. So maybe from this that smell positive like that, useful through problematic is to elif. Now, the many bad efforts of using social media are now many that bring concrete for many parties. One of which was the MUI, which relaxury used a fatwa which also finally monitored legal fatwa and goodness for starting on social media. Let's see what it looks like. There is don't just share on social media. Maybe you know? Okay. The next slide. Saya masih coba ya, kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touch screen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. We will see that Indonesian also occupies that most countries that use social media, there are at least 2.3 people around the world who are recorded as social media users. We see social media users in Indonesian internet users rate 63 million people. From the country population or region in Indonesia, 95% often access social media. This data form we see from 2.2 million people around the world are also actively using social media. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Data or facta that Indonesia ranks the 4 language Facebook user. For example, one of them was previously prioritized by America, Brazil, and India. And also Indonesia ranks 5 of language country with active Twitter users. And then we move to the next page, okay? Well, this is the level of most information on social media, and we looked at data that Indonesia was the largest country with active Facebook users and also active Twitter users. It also explains to use that Indonesia has the potential
or potential as the largest market for the digital world, not only in the world, Asia, but also around the world. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59%, dan juga Twitter sebesar 11,76%, dan sisanya lain-lain. Misalnya ada juga Path dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu berikutnya lagi, nah ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial, adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. We see the level of false information on social media, meaning that Indonesian people use the social media the most to provide or share something. The most information is on Facebook. The number is almost 45%, 44.86%. Then WhatsApp is almost 29%. Then the third is Line, 21.59%, and also Twitter by 11.76%, and the rest of others. For example, there are pets and others 13.5%. Those who actively use social media is how to verify information or image data when we look at a social media. The first thing is to check the source for the truth. So then just share on share, it still has to be checked first. Maybe you can roll over then confirm and clarify information there can be, and that is deliberately not allowed or not allowed to share on share information in the form of hate, slander, gossip, and also fighting. Kalau mungkin kita bisa simpulkan, penggunaan media sosial ini bak pisau, begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnnandiconnected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang gitu, masih abu-abu, tidak tahu. It's possible we can conclude that the use of social media is like a double-edged sword. You can get the disadvantages of using negative and vice versa, or vice versa, you lost get benefits for sharing everything on social media. Now, relate to the fatwa of the Indonesian ulama concrete by using our social media accounts, our Twitter account disconnected CNN. We are also trying to find out what kind of the response from netizens regarding the MUI fatwa regarding the law of muamalah on social media. Now, in this poll, we have red signs approximately 14 hours ago. So far, it has been followed
by almost 500 Twitter netizens with different answers and reasons. Of course, we will see what netizens say about this MUI fatwa. Okay, 40% is thrown out that Indonesian netizens agree with the expense of legal fatwa bermuara on social media. That then figure again is 16%. Statistics agree 20%, disagree. The rest is still 25%. Voting rate do not know.